Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min 'indik wa fahman min 'indik wa barakatan min 'indik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita pada hari ini mengkaji tentang zakat fitrah, salah satu rukun Islam yang wajib kita jalankan, yaitu zakat fitrah. Karena puasa kita dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak menjalankan zakat fitrah. Maka dari itu wajib hukumnya bagi kita semua untuk mempelajari zakat fitrah dengan baik dan benar. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang zakat fitrah perspektif dari 4 madzhabul arba'ah, bagi 4 mazhab. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang hukum. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, apa yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Yang ketiga adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat adalah bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang dan bagaimana caranya. Yang kelima adalah tempat mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama itu di mana. Yang terakhir adalah siapa orang yang paling berhak menerima zakat. Apalagi di saat virus corona seperti ini. Siapa mustahik orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Marilah kita mulai dengan hukum zakat. Hukum zakat menurut mazhab Hanafi. Imam Hanafi wafat pada tahun 80 Hijriah. Mazhab beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan zakat fitrah adalah wajib bagi umat Islam semua umur. Tidak ada syarat baligh di sini. Semua umur wajib menjalankan zakat fitrah. Menurut mazhab Maliki juga sama, wajib bagi orang muslim semua umur. Menurut mazhab Syafi'i juga sama, wajib bagi semua umat Islam dan semua umur. Mazhab Hambali juga berpendapat yang sama, yaitu wajib melaksanakan zakat fitrah bagi semua umur. Dengan demikian, ijma ulama atau semua ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Maka dari itu, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah dan dengan sengaja merendahkan hukum zakat fitrah, maka bisa dikatakan orang tersebut kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena betapa
betapa pentingnya zakat fitrah ini bagi kita umat Islam, karena termasuk rukun Islam. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah apa yang kita keluarkan dan berapa jumlah yang harus kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu zakat fitrah. Menurut mazhab Hanafi, zakat yang kita keluarkan adalah kurang lebih 3,8 kg makanan pokok di suatu negara. 3,8 kg. Menurut mazhab Maliki kurang lebih 2,7 kg makanan pokok dari suatu negara. Menurut mazhab Syafi'i kurang lebih 2,75 kg makanan pokok di suatu daerah. Menurut mazhab Hambali kurang lebih 2,75 kg makanan pokok dari suatu daerah. Maka yang wajib kita keluarkan adalah makanan pokok, makanan kekuatan yang menjadi sumber daya kehidupan kita dalam suatu daerah. Maka selain makanan pokok tidak sah untuk dikeluarkan zakat fitrah. Pepaya tidak bisa, sabun dan lain-lain. Yang kedua adalah kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Menurut mazhab Hanafi, sejak awal Ramadan, hari pertama Ramadan sampai dengan terbit fajar Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, itu boleh melaksanakan ibadah zakat fitrah. Misalkan tanggal 20 Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tanggal 2 Ramadan kita juga sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Maliki itu boleh melaksanakan zakat fitrah adalah 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, terbit fajar sebelum sholat Idul Fitri. Hanya 2 hari, berarti tanggal 20 belum bisa, tanggal 15 juga belum bisa. Boleh mengeluarkan ketika 2 hari sebelum keluarnya Idul Fitri. Menurut Imam Syafi'i, kapan kita boleh melaksanakan zakat fitrah? Sejak awal bulan Ramadan sampai terbit fajar hari raya Idul Fitri, sebelum sholat hari raya Idul Fitri sudah boleh melaksanakan. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4, 5 dan seterusnya boleh kita melaksanakan. Tidak menunggu malam hari raya Idul Fitri, tapi di bulan Ramadan kapanpun itu kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kalau menurut mazhab Hambali sama pendapatnya seperti mazhab Maliki, yaitu hanya boleh dikeluarkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Sekarang yang keempat adalah, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Di zaman sekarang ini, itu uang adalah sebuah hal yang sangat penting. Semua hal membutuhkan uang. Terkadang kita mempunyai banyak beras, tapi kalau kita tidak punya uang, kita juga akan kesulitan dalam menjalani hidup. Maka pasti akan timbul sebuah pertanyaan, hukumnya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang bagaimana? Menurut mazhab Hanafi,
mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang boleh, tapi dengan syarat kadar yang dikeluarkan yaitu 3,8 kilogram. Saya ulangi, 3,8 kilogram. Berarti kalau beras harganya 10.000 per kilo, berarti kurang lebih kita mengeluarkan 40.000 rupiah untuk zakat fitrah per orang. Karena mazhab Hanafi memberi kadar minimal pengeluaran zakat fitrah adalah 3,8 kilogram. Maka di bawah 3,8 kilogram zakat fitrah tidak sah menurut mazhab Hanafi. Jadi ketika diubah menjadi uang, secara otomatis wajib mengikuti kadar yang ditentukan oleh mazhab Hanafi. Kita beralih ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki melarang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan makanan kekuatan. Mazhab Syafi'i juga demikian. Beliau melarang untuk mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Tetap wajib menggunakan makanan kekuatan atau makanan pokok di suatu daerah tersebut. Mazhab Hambali juga sama. Beliau juga melarang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Jadi di sini dari Madzhabul Arba'ah yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang hanya satu, yaitu mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Hanafi radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau kadar pengeluaran zakat minimumnya lebih tinggi dari semua mazhab. Beliau mewajibkan pengeluaran zakat dengan kadar 3,8 kilogram. Ini minimal. Kalau lebih baik. Tapi minimal adalah 3,8 kilogram. Kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan kadar minimal pengeluaran zakat menurut mazhab Syafi'i, berarti orang tersebut bermain-main dengan hukum. Karena Imam Syafi'i tidak memperbolehkan menggunakan uang. Kalau kita ingin mengikuti suatu mazhab, kita harus mengikuti secara utuh, tidak boleh dipotong-potong. Kalau kita menggunakan kadar Imam Syafi'i tapi menggunakan uang, berarti kita disebut dengan tala'ub fiddin atau bermain-main dengan agama. Ini sangat berbahaya. Maka di saat kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, kita harus konsisten mengikuti mazhab Hanafi secara kafah, yaitu dengan kadar minimum 3,8 kilogram. Haram hukumnya mengurangi hal tersebut. Selanjutnya adalah tempat yang paling tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tempat yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, tempat yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah lingkungan, tetangga, orang-orang terdekat kita. Itu sunnah, tapi boleh. Yang paling baik itu adalah tetangga. Menurut mazhab Maliki juga sama. Yang paling baik adalah tetangga, lingkungan terdekat, dan orang-orang terdekat kita. Menurut mazhab Syafi'i, mengeluarkan zakat itu wajib di tempat tinggal kita, di lingkungan kita.
seperti apa yang didhawuhkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Majmu' juz 6 halaman 226. Wajibat zakatul fitri fil balad alladhi huwa fihi bila khilaf. Diwajibkan zakat fitrah di dalam negara di mana al-muzaki atau orang yang berzakat itu hidup di dalamnya. Bila khilaf. Jadi bila khilaf di sini menurut mazhab Syafi'i hampir semuanya sepakat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat di dalam negaranya sendiri, di dalam wilayahnya sendiri. Kenapa mazhab Syafi'i mewajibkan itu? Karena beliau mempunyai landasan kuat, yaitu berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya suatu kaum dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kaum tersebut. Dari hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengambil zakat fitrah dalam satu kelompok dan dibagikan pada kelompok itu. Jadi lingkungan kita itulah lingkungan yang paling berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib selama di daerah kita masih ada orang yang membutuhkan. Kalau masih ada orang yang membutuhkan tapi zakatnya dipindah kepada tempat lain, maka zakatnya tidak sah karena tidak sesuai dengan perintah. Menurut mazhab Hambali itu baik sekali kita mengeluarkan zakat kepada lingkungan terdekat kita. Jadi semua ulama sepakat bahwa pengeluaran zakat fitrah yang paling baik dan paling utama adalah diberikan kepada tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Yang di situ dengan memberikan zakat fitrah tidak hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa mengeluarkan zakat, tapi kita juga menyambung tali persaudaraan, memperkuat tali kemanusiaan. Karena orang yang akan membantu kita adalah saudara-saudara kita dan orang-orang terdekat kita. Maka jangan sekali-kali kita membuang zakat fitrah kita jauh dari lingkungan kita. Karena itu sangat-sangat tidak baik. Bagaimana kita tega melihat tetangga kita kelaparan, tapi kita tidak mau memberi zakat kepada mereka dengan alasan tidak kenal, dengan alasan tidak akrab. Ini adalah bukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena siapa yang membantu kita kalau bukan orang-orang terdekat kita. Yang terakhir adalah siapa orang yang paling berhak menerima zakat. Ini sangat krusial dan penting karena dengan adanya wabah corona ini banyak orang yang mendadak miskin. Ada yang memang benar-benar miskin, ada yang hanya jiwanya yang miskin. Sehingga bantuan dari pemerintah yang berupa BLT 600.000 tersebut, banyak orang yang katanya belum masuk kategori miskin tapi mendapatkan itu.
mendapat zakat itu siapa? Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat itu? Benarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Di orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tapi yang paling utama dan pertama adalah orang fakir dan orang miskin. Ini yang perlu diutamakan. Apalagi sekarang kita masuk pada masa-masa sulit di dalam segala hal. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Maka dengan memahami ini, semoga kita bisa benar-benar paham tentang siapa yang berhak menerima zakat. Orang yang pertama kali berhak adalah, yang paling berhak adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya uang sama sekali, atau orang yang punya penghasilan dan punya uang tapi di bawah 50% kebutuhan. Misalkan kebutuhan 1 juta, dia hanya mampu mendapatkan uang per bulan hanya 470.000. Berarti di hidup dia masih membutuhkan uang 500.000 lebih. Nah, maka ini kebutuhannya di bawah 50% dari penghasilan, maka orang tersebut disebut dengan orang fakir, dan orang ini sangat membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah tingkatannya di atas sedikit daripada orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan dan mempunyai uang, tapi uang dan penghasilan itu di bawah kebutuhan pokoknya, tapi di atas 50%. Misalkan kebutuhan pokok 1 juta, dia berpenghasilan 600, 700, 800 sampai 900, berarti dia masuk dalam kategori orang miskin dan dia berhak untuk mendapatkan zakat. Menurut BPS, Badan Statistik kita, orang yang layak itu berpenghasilan 440.538 rupiah per kapita, atau bisa kita bulatkan menjadi 500.000. Artinya per kapita adalah sendiri. Ketika ada seseorang sendiri, belum punya anak, belum punya istri, mempunyai penghasilan 500.000, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, karena orang tersebut sudah dianggap kehidupan layak, atau disebut dalam fikih disebut haddul kifayah, batas kecukupan. Tapi kalau orang berkeluarga beda lagi. 500.000 kali 3, misalkan ada seorang ayah mempunyai gaji 1 juta dan dia menanggung dirinya sendiri, istri, dan 2 anaknya. Berarti dia masuk kategori miskin.
karena BPS menyebutkan 440.000 atau dibulatkan menjadi 500.000 itu adalah penghasilan per kapita, bukan penghasilan per keluarga. Jadi kalau penghasilan per keluarga ketika 3 orang berarti 1.500.000. Ini secara general bagaimana orang miskin itu seperti apa. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan-pertanyaan. Hak kifayah atau kecukupan ini yang bagaimana? Maka ulama ini berbeda pendapat. Ada kifayah, kecukupan itu dihitung kifayatu yaumin biyaumin, atau kebutuhan yang terpenuhi setiap harinya, hanya dihitung per hari. Tapi ada juga ulama yang menyebut kifayatul umri al-ghalib alal mu'tamad. Jadi kecukupan itu dihitung dengan menggunakan hitungan umur yang kebanyakan manusia. Misalkan contoh, ada seorang pemuda, dia sebatang kara, kedua orang tuanya sudah meninggal, tapi pemuda tersebut berkebutuhan khusus sehingga dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berjalan, dia buta, dan dia sulit sekali untuk bekerja. Dia mempunyai usia 40 tahun dan dia mempunyai umur 40 tahun dan dia mempunyai kekayaan 100 juta. Ketika 100 juta memang dia terlihat kaya, tapi karena dia tidak mampu bekerja, maka walaupun dia punya uang 100 juta, dia masih berhak menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena uang 100 juta dibagi 22 tahun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari. Maka walaupun beliau mempunyai uang 100 juta, tapi karena beliau tidak bisa bekerja, maka tetap berhak menerima uang zakat. Ini sesuai di dalam Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Qad yamliku alfan wa huwa fakir, di dalam Ihya. Wa qad la yamliku illa fa'san wa hablan fa huwa ghani. Terkadang orang yang memiliki uang 1000 dinar itu dianggap fakir. Tapi terkadang orang yang hanya memiliki kapak dan tali dianggap kaya. Karena orang yang memiliki uang banyak tersebut, uang tersebut tidak bisa berkembang karena keterbatasan yang dimiliki oleh sang pemilik. Bagaimana? Maka ulama akan mengolah hukum fikih ini menjadi lebih detail. Nah, bagaimana ketika
orang yang berkebutuhan khusus ini sudah mencapai usia 62 tahun, tapi beliau belum mati. Lah, maka haddul kifayah, batas kecukupannya tidak diambil dari umur, tapi kifayatus sanah bisana. Jadi kecukupan dihitung setahun. Nah, karena ini yang agak unik di dalam kasus ini adalah karena beliau mempunyai uang 100 juta, maka orang yang berkebutuhan khusus ini wajib zakat. Tapi karena ketika dihitung sampai usia beliau tidak mencukupi, maka dia juga berhak menerima zakat. Nah, dia wajib zakat tapi berhak menerima zakat. Ini unik. Wajib zakat karena uangnya banyak, berhak menerima zakat karena dikalkulasi sesuai dengan usia kehidupan kurang. Maka menurut ulama, kita buka di kitab Bajuri, itu pemerintah di sini mengambil uang dari pemuda yang berkebutuhan khusus tadi, diambil sesuai zakat fitrah yang diwajibkan dan diserahkan kembali kepada pemuda tersebut. Ini boleh. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang wajib zakat, karena uangnya banyak dan cukup untuk makan 2 hari 3 hari. Tapi secara dikalkulasi general untuk kehidupan beliau yang 62 tahun kurang, maka dia juga berhak menerima zakat. Ini uniknya fikih di sini. Terus ketika ada orang miskin, tidak punya uang, tapi dia bisa bekerja, tapi dia tidak mau bekerja hanya untuk ibadah, maka orang ini tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Misalkan ada orang usia produktif, tapi dia lebih memilih untuk jadi jamaah tabligh, meninggalkan keluarganya, dia tidak bekerja. Maka ketika ada orang memberi dia zakat fitrah, maka zakat fitrahnya tidak sah. Berarti itu dianggap sedekah. Yang memberi itu wajib memberikan zakat fitrah kembali kepada orang yang berhak. Karena orang yang melakukan jamaah tabligh ini, dia meninggalkan kewajiban. Dia bukan orang miskin, dia bukan orang fakir, tapi dia pemalas. Ini menurut para ulama. Jadi orang yang mampu bekerja, tapi dia tidak bekerja hanya untuk sholat duha, ibadah kepada Allah, dan lain-lain, maka dia dianggap bukan orang fakir dan bukan orang miskin, tapi dia dianggap orang malas, dan dia tidak layak untuk mendapatkan zakat fitrah, karena masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada orang tersebut. Maka ketika Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah ide yang cukup unik, ingin memberi santunan kepada dai-dai
yang speed job ketika terjadi virus corona ini. Sebenarnya ini hal yang sangat lucu, hal yang kurang tepat, karena dai-dai yang di TV itu sekali ngobrol itu bisa 20 juta, 15 juta. Bukankah sangat lucu ketika mereka dihidupi oleh negara? Yang perlu dihidupi oleh negara adalah guru-guru ngaji yang setiap hari mengajar anak mengaji cuma dibayar 8.000 rupiah per bulan, kadang hanya diberi beras. Ini adalah orang yang lebih berhak, karena mereka adalah para penyebar ilmu, para penyebar kebaikan, dan mereka berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ada orang selanjutnya, ada orang mempunyai gaji yang cukup. Misalkan orang yang belum punya istri, dia sudah bekerja, mempunyai uang gaji 700.000. Berarti dia sudah masuk ke dalam hadul kifayah, dia sudah dianggap kecukupan. Tapi dia ingin menikah dan itu membutuhkan banyak uang, maka dia berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya, ketika ada orang yang punya pemasukan cukup 1 juta misalnya, tapi dia memiliki tanggungan anaknya atau istrinya yang menjadi tanggung jawabnya sakit. Misalkan harus cuci darah seminggu sekali, ini mengeluarkan banyak uang. Walaupun dia masuk dalam hadul kifayah atau orang yang berkecukupan, tapi karena dia punya beban kehidupan, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ada orang tua yang tidak bekerja, tidak mampu bekerja karena usianya yang sudah sangat tua, tapi dia dihidupi oleh orang yang berhak, wajib menafkahinya, maka dia tidak mustahik zakat. Misalkan ada orang tua yang renta, dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tapi dia punya anak yang kaya dan orang tua tersebut dihidupi oleh anaknya, maka walaupun dia miskin, dia tidak berhak menerima zakat karena anak tersebut adalah orang yang wajib menafkahi bapaknya sendiri. Tapi bila ada orang tua, orang yang tidak bisa bekerja, baik karena usia ataupun karena kondisi fisiknya, tapi dia dihidupi oleh tetangganya atau orang yang tidak punya kewajiban dalam memberi nafkah kepadanya, maka dia orang yang berhak menerima zakat. Walaupun dia sudah dihidupi oleh tetangganya, lingkungannya, tapi dia tetap berhak untuk menerima zakat fitrah. Jadi penerima zakat fitrah itu benar-benar orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang miskin. Sahabat itu banyak sekali yang miskin, tapi mereka jiwanya adalah jiwa kaya, jiwa pemimpin. Mereka tidak ingin menengadah tangan untuk meminta-minta.
mereka adalah orang-orang yang mulia. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang sangat-sangat miskin. Saking miskinnya, beliau sering semaput atau pingsan gara-gara tidak makan 1 minggu. Tapi demi Allah beliau bersumpah beliau tidak akan mengemis pada siapapun. Inilah kemuliaan para sahabat yang wajib kita tiru. Walaupun beliau sangat-sangat miskin, tapi beliau adalah orang-orang yang mulia. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu pernah dawuh, barang siapa yang mengemis, meminta-minta, tapi dia masih punya makanan untuk dimakan 1 hari atau 2 hari, maka sebenarnya dia telah mengambil hak orang lain yang lebih berhak darinya. Ini peringatan bagi kita ketika kita masih punya kekuatan, masih punya harta. Jangan sampai kita menerima bantuan dari pemerintah yang berupa BLT atau apapun itu. Karena dengan kita menerima, pastinya ada orang yang seyogyanya lebih berhak daripada kita, ternyata haknya hilang gara-gara kita ambil. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang dolim. Karena dolim adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdu'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita tidak pada tempat miskin, kita tidak pada kategori fakir, tapi kita mendapat hak orang miskin dan orang fakir. Berarti kita dolim. Naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.